Assalamualaikum ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasimil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Al-hadithul hadi ashar. Alhamdulillah kita sudah memasuki hadis yang ke-11. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kehidupan teman-teman sekalian dan mencatat teman-teman sekalian dari golongan orang-orang yang disebut sebagai thullabul ilm, para penuntut ilmu. Amin. Sehingga kita mati di atas jalan ini. Ini adalah kematian diharap-harapkan oleh orang-orang yang hari ini sedang berada di alam barzakh. Saya yakin orang-orang yang selama ini sudah ada di alam kubur, mereka semua yang belum pernah menikmati jalan ini, jalan menjadi seorang talibul ilm, mereka akan berharap, ya Allah matikan saya, bangkitkan saya dan matikan saya dalam keadaan menuntut ilmu. Pasti itu harapan orang-orang yang telah mati mungkin. Al-akhdhu bil yaqin, berusaha mengambil pada sesuatu yang yakin, yang sudah jelas. Wal bu'du 'ani syubhat, dan berusaha menghindari sesuatu yang sifatnya syubhat. Kita baca hadisnya dulu. An Abi Muhammadin al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi. قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. عن أبي محمد, dari Abi Muhammad. Siapa Abi Muhammad? Ingat-ingat Abi Muhammad ya. Siapa beliau? Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma. Jadi beliau adalah Sayyidina Hasan, putranya Sayyidina Ali, sibti Rasulillah, cucunya Rasulullah, wa raihanatihi, dan kesayangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, mari kita bahas tentang Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan adalah cucu Rasulullah, putra dari Sayyidatuna Fatimah, putri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu mulia. Beliau dikategorikan oleh sebagian para ulama sebagai Al-Khulafa'ur Rasyidun. Jadi Al-Khulafa'ur Rasyidun yang kita kenal, yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar, yang kedua Sayyidina Umar, yang ketiga Sayyidina Uthman, yang keempat Sayyidina Ali. Sebagian ulama mengkategorikan Sayyidina Hasan sebagai bagian dari Al-Khulafa'ur Rasyidun. Karena Sayyidina Hasan juga pernah menjadi khalifah, pernah menjadi Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang beriman. Sayyidina Hasan pernah mendapatkan titah langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau akan menjadi pemimpin dari orang-orang ahli surga. Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Hasan dan Husain ini adalah Hasan dan Husain ini adalah pemimpin para genzi-genzi ahli surga, para pemuda-pemuda ahli surga. Hasan wal Husain. Kita berharap semoga kita kelak bisa bertemu dengan Sayyidina Hasan di surga. Amin ya rabbal alamin. Sayyidina Hasan juga pernah diharapkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Rasulullah, "Innahu sayyid." Sesungguhnya Hasan ini adalah seorang sayyid, seorang pemimpin. "Wa inni la arju ay yuslihallahu bihi baina fi'ataini min ummati." Dan aku berharap kepada Allah, semoga Allah memperbaiki, mengislahkan dua golongan di antara umatku dengan hadirnya Sayyidina Hasan. Allah. Dan ternyata apa yang diharapkan oleh Rasulullah itu sudah terkabul. Terkabulnya kapan? Dulu kan sempat ada pertikaian antara ayahanda Sayyidina Hasan, yaitu Sayyidina Ali, dengan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhum. Jangan pilih-pilih. Ahlus sunnah wal jamaah tidak boleh mencaci dan memilih-milih di antara kedua-duanya. Salah satu di antara keduanya. Jadi dulu sempat ada pertikaian antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhuma. Yang kemudian hasil dari pertikaian itu kemudian berhenti kapan? Ketika Sayyidina Hasan dengan sukarelanya menyerahkan kekuasaan itu kepada Sayyidina Muawiyah. Dan itu adalah tipikal Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan itu adalah tipikal yang legowo, berbeda dengan Sayyidina Husain. Sayyidina Husain tipikal orang yang memiliki karakter yang begitu kuat. Yang kedua-duanya ini bukan berarti di atas kesalahan Sayyidina Husain lebih, enggak. Kasus kita hari ini bukan memihak, tapi kita ngebahas tentang dua karakter yang berbeda dari dua cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan ini tipikal yang
haknya diambil ya oke. Begitulah. Sedangkan Sayyidina Husain, di mana ada haknya, di situ akan dikejar-kejar oleh Sayyidina Husain. Jadi Sayyidina Husain ini adalah tipikal yang tegas. Nah, Sayyidina Husain ini tipikal yang tegas, dimanapun haknya akan beliau kejar. Bukan berarti zalim, enggak. Haknya Sayyidina Husain. Ketika diambil itu dikejar. Dan saya condong kepada, sesuai dengan nama saya mungkin ya, condong kepada Sayyidina Husain. Bukan condong kecintaannya, saya mencintai kedua-duanya. Tapi condong sikapnya kepada Sayyidina Husain. Saya tipikal orang yang ketika hak saya diambil, saya kejar. Sini loh, ya, gitu. Sayyidina Husain tipikal yang begitu. Mana yang lebih baik di antara keduanya? Ada khilaf di antara para ulama. Ya, cuman itu bukan kasus kita hari ini, dan gak ada untungnya teman-teman memilih di antara keduanya, gak ada, karena kedua-duanya adalah cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu mulia. Ya, oke. Sayyidina Hasan ini lahir di pertengahan bulan Ramadan pada tahun ketiga Hijriyah, dan beliau tidak meriwayatkan hadis yang begitu banyak. Banyak. Kenapa? Karena saat beliau ngantuk. Karena pada saat beliau, Sayyidina Hasan ini, apa bahasanya ya? Ketika Rasulullah, saking ngantuknya saya sudah ngeblank nih, udah hilang nih pandangan di depan mata saya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, diangkat ruhnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, posisinya Sayyidina Hasan pada saat itu masih usianya 7 tahun, 8 tahun begitu. Begitu teman-teman. Semoga kita kelak bisa bertemu dengan Sayyidina Hasan. Amin. Beliau berkata, hafidhtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah menghafal satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari kakeknya sendiri. Apa bunyi hadisnya? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu menuju sesuatu yang tidak meragukanmu. Saya ulang lagi, ini adalah Jawami'ul Kalimnya Rasulullah. Apa itu Jawami'ul Kalim? Langsung kalian datang ke Muqaddimah Arba'in Nawawi di hadis yang di episode pertama. Ini adalah salah satu di antara usul min usuluddin. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu menuju sesuatu yang tidak meragukanmu. Dan ini adalah kebiasaan para salaf, kebiasaan para orang-orang saleh. Orang-orang saleh tidak akan mungkin bisa menjadi saleh kecuali mereka sudah mendapati makam ini, mendapati makam meninggalkan sesuatu yang meragukannya. Setiap kali teman-teman ragu, tinggalkan. Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah menyebutkan, ma ra'aitu ajmala minal wara'. Aku tidak pernah menemukan sesuatu yang lebih indah dibandingkan wara'. Kullama syakaktu fi amrin taraktu. Setiap kali aku ragu dalam sesuatu, aku tinggalkan sesuatu itu. Enak banget. Bahkan sebagian para salaf, mereka itu jangankan yang syubhat ya, jangankan sesuatu yang diragukan, yang jelas-jelas halal aja mereka tinggalkan. Taraktu ba'dal halal, ya. Aku meninggalkan sebagian dari halal. Kenapa? Agar aku tidak jatuh pada sesuatu yang haram. Contohnya, ada sebagian para ulama yang menghindari masuk mall. Padahal membeli sebagian perkara di dalam mall, ya, itu halal. Tapi mereka tinggalkan itu. Kenapa? Karena menghindari sesuatu yang tidak elok di mall, yang bisa saja jatuh pada perkara yang haram. Beda sama kita. Kita bisa sampai ke makam itu susah. Sebagian para ulama mungkin gak mau download TikTok. Kenapa? Karena udah tahu memang TikTok ini kita gak bisa bilang TikTok halal atau haram. Tapi mereka tinggalkan TikTok ini. Kenapa? Karena udah jelas di dalamnya pargoy. Itu yang terjadi. Tapi jangan sampai ke level yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disebut sebagai at-tanattu', ya. Yang disebut sebagai at-tanattu', ya. Ngapain sih saya nulis lagi? Tanattu'. At-tanattu' itu ada hadis yang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Muslim. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Celakalah orang-orang mutanatti', celakalah orang-orang mutanatti', celakalah orang-orang mutanatti'. Siapa mutanatti'? Al-mutanatti'un. Para ulama menyebutkan al-mutanatti' atau tanattu'
adalah at-takalluf aw at-tashaddud fima la yanbaghi. Berlebihan pada sesuatu yang tidak seharusnya. Berlebihan pada sesuatu yang tidak seharusnya. Contoh ya, orang yang was-was. Orang yang was-was sampai wudhu saya sah apa enggak ya? Aduh gimana ya? Atau mau masuk masjid. Masjid ini saya gak mau sholat di sini. Kenapa? Karena masjid ini gak jelas siapa yang bangun. Hartanya dari mana? Masjid ini, emangnya orang yang bangun masjid ini soleh ya? Ini gimana? Mutanatti', berlebihan dalam beragama. At-tanattu' fid din, berlebihan dalam perkara agama saja tidak diperkenankan loh. Atau sesuatu yang sudah jelas-jelas halal malah diharam-haramkan. Atau sesuatu yang jelas-jelas haram, itu bukan tanattu' namanya, bukan tanattu' fid din. Ya intinya bertanattu' ria, berlebih-lebihan dalam perkara-perkara yang tidak seharusnya. Jadi Islam itu posisinya berada di tengah. Jangan berlebihan ke kanan sehingga kalian bertanattu' ria. Oh ini gak boleh, ini gini. Atau berlebihan ke kiri. Atau sampai ke level kiri. Ya boleh lah, santai lah ya. Masuk ke restoran gak ada label halalnya, ya udahlah ya. Jadi jangan over ke kanan, jangan juga over ke kiri. Cukup di tengah. Rawahu Tirmidzi wa Nasa'i. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i. Wa qala Tirmidzi, dan berkata Imam At-Tirmidzi, haditsun hasanun sahih. Hadis ini riwayatnya hasan sahih. Hasan sahih ini ini kita tidak sedang ngaji mustalah ya. Nggak perlu kita bahas. Oke, insyaallah kapan-kapan kita bahas ketika sudah masuk ke kajian mustalah. Saya insyaallah akan ngaji Arba'in Nawawi dulu karena bagi saya ini basic banget dan kayak merangkum dari semua keilmuan, fikihnya ada, tasawufnya ada, dan berbagai macam hal lainnya. Terus ya intinya merangkum. Habis ini insyaallah saya bahas fikih. Fikihnya dasar-dasar aja. Kalau nggak Matan Abi Syuja', mungkin Safinatun Najah. Habis itu saya akan lanjut ke mau hajim nggak jadi, mau bersin. habis itu insyaallah saya baru mau masuk ke bab mustalah. Maybe, wallahu a'lam, doakan saya panjang umur biidznillah ta'ala. Karena saya belum puas dengan amalan yang saya punya, maka saya berharap semoga Allah memanjangkan umur saya sehingga saya bisa takdim kepada umat-umat sekalian. Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.